didukung oleh Rasa baru mie sedap kari kental spesial, karinya makin spesial. Cobain deh. Pemirsa, Polri menetapkan 72 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Saat ini ribuan titik panas dan titik api pun terdeteksi. Upaya pemadaman terus dilakukan. Lantas seperti apa fakta-faktanya? Kami paparkan berikut ini, pemirsa. Pemirsa, Mabes Polri telah mengumumkan adanya pengungkapan kasus terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Dengan total ada 72 tersangka dan juga 89 laporan. Tersangka kebakaran hutan dan lahan ditangani oleh 9 kepolisian daerah atau Polda, yaitu ada 4 provinsi di Pulau Sumatera, ada Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Aceh, kemudian di seluruh Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Total ada 15 barang bukti dalam kasus ini, pemirsa. Ini menjadi barang bukti yang juga dijabarkan ketika pihak Mabes Polri melakukan konferensi pers. Di antaranya barang bukti yang ditemukan yaitu adanya korek api, kemudian bahan bakar minyak seperti solar, bensin, dan minyak tanah. Lalu ada juga sejumlah alat atau peralatan begitu seperti parang, kapak, cangkul, dan juga gergaji mesin. Lalu ada bekas-bekas kebakaran, pemirsa, seperti batang kayu yang terbakar, kemudian ada 5 sampel tanah terbakar. Ini yang menjadi objek yang juga dikategorikan sebagai barang bukti. Selain itu juga ada temuan barang bukti berupa bibit sawit dan juga polybag. Sementara itu, pemirsa, temuan terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan yang disampaikan Polri, ini diantaranya ada luasan lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 64.000 hektar lahan yang terbakar secara nasional. Menurut kepolisian, titik api atau kebakaran ditemukan di 9 provinsi dengan lebih dari 7.800 titik api atau kebakaran yang sudah terjadi. Ini merupakan data per tanggal 22 Agustus 2026 ini. Kemudian, pemirsa, hasil penanganan sementara sudah ada 62% titik api atau kebakaran hutan dan lahan yang sudah dipadamkan. Dan saat ini masih ada sekitar 71.000 personil dari kepolisian yang telah disiagakan. Tentu ini menjadi kerjasama juga baik dengan TNI ataupun BNPB dan BPBD setempat untuk bisa menangani kebakaran hutan dan lahan di titik-titik rawan. Gunanya adalah untuk melakukan aksi cepat dan juga tanggap bersama dengan seluruh stakeholder. Nah, pemirsa, meskipun sudah ada klaim bahwa 62% kebakaran ini telah dipadamkan, tapi itu bukan berarti ancaman kebakaran hutan dan lahan sudah menurun. Karena data terbaru dari BMKG ini menunjukkan bahwa sebaran titik panas atau hotspot berdasarkan citra satelit. Ini adalah gambaran lokasi wilayah yang mengalami kebakaran hutan, pemirsa, hasil dari deteksi anomali suhu panas dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Sebenarnya ini cukup merata, pemirsa, kalau kita melihat bila dilambangkan dengan adanya titik berwarna kuning, merah, dan juga hijau. Ini sebarannya cukup merata, tapi memang yang paling terkonsentrasi adalah di Pulau Sumatera, kemudian juga kita melihat di Pulau Kalimantan, dan hingga sampai ke Papua. Nah, kalau dibaca secara jumlah datanya, pemirsa, ada di sebelah kiri saya ini, data hotspot terbanyak adalah di wilayah Papua dan juga Maluku. Ada lebih dari 3.700 titik panas atau hotspot. Kemudian di Kalimantan ada lebih dari 3.000 atau tepatnya 3.022 hotspot. Di Pulau Sumatera ini mencapai 2.945 hotspot. Kemudian di Nusa Tenggara ada sebanyak 667 hotspot. Kemudian di Sulawesi ada 590 hotspot dan juga di Jawa yang tidak luput dari adanya hotspot yaitu 224 titik. Sekali lagi, pemirsa, artinya ini masih ada potensi untuk terus terjadi kebakaran hutan dan lahan, apalagi saat ini fenomena iklim sedang dilanda El Nino. Kebakaran hutan dan lahan menjadi peristiwa yang berulang di Indonesia setiap tahunnya. Tidak memandang apakah kondisi cuaca cenderung basah atau kering, angka kebakaran hutan di 3 tahun terakhir ini masih cukup signifikan. Kalau kita melihat dari titik panas atau hotspot, pemirsa, ini yang kami berikan warna sedikit oranye di sisi kiri layar
Anda pemirsa, dan jika dibandingkan dari 2023 sampai 2025 memang ada penurunan jumlah titik panas di Indonesia. Dan ini sangat signifikan penurunannya. Dari 2023 ini lebih dari 10.000 titik, lalu menurun ke 2024 dan sampai 2025 ada 2.705 titik. Tapi kalau kita lihat di slide sebelumnya tadi yang kami paparkan, ternyata nampaknya untuk di tahun 2026 ini sudah terjadi kenaikan jumlah titik panas atau hotspot. Kemudian kalau kita melihat dari luasan lahan yang terbakar dalam 3 tahun terakhir, ini memang juga terjadi penurunan sebelum 2026. Misalnya di 2023 ini lebih dari 1,1 juta hektar lahan yang terbakar, terus menurun sampai 2025 ada sekitar 359 ribu hektar lahan. Tapi di tahun 2026 ini kita masih menantikan data terkininya seperti apa pemirsa. Nah kalau kita melihat penurunan ini terjadi memang ada faktor kondisi iklim di tahun 2024 dan 2025 yang lebih basah sehingga mengurangi tingkat kekeringan vegetasi dan juga lahan gambut. Meskipun angka kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan bukan berarti tidak ada ancaman. Apalagi saat ini Indonesia harus mewaspadai fenomena iklim El Nino yang intensitasnya kuat, bahkan dijuluki sebagai El Nino Godzilla. Jika tidak diantisipasi maksimal, maka El Nino intensitas kuat ini disebut bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan separah tahun 2015 yang menghanguskan sekitar 2,6 juta hektar lahan. Indonesia juga pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan yang sangat parah di tahun 2019, pemirsa. Kala itu, Kepala BNPB saat itu Doni Monardo menyebutkan bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan ini 99%-nya adalah ulah manusia. Ini kami mengcapture pernyataan dari BNPB yang sampai saat ini masih diposting oleh website Sekretariat Kabinet RI. Nah, baik karena disengaja maupun karena kelalaian pemirsa, sebagian besar ini karena adanya faktor manusia. Bahkan BNPB saat itu menyebut 80% lahan yang terbakar pada akhirnya menjadi kebun atau tujuannya adalah untuk pembukaan lahan. Temuan ini didasarkan pada pemantauan di lapangan, di mana lahan yang sudah ditanami justru tidak terbakar. Artinya faktor cuaca bukanlah satu-satunya penjelasan. Kondisi kering akibat El Nino dan panjangnya hari tanpa hujan ini membuat api lebih mudah menyebar. Namun sumber api tetap banyak berkaitan dengan aktivitas manusia dan inilah yang menjadi pertanyaan penting. Kalau polanya sudah teridentifikasi sejak 2019 sebetulnya, mengapa karhutla dan juga pembakaran lahan masih terus berulang sampai dengan 2026? Pemirsa, penetapan 72 tersangka tentu menjadi langkah tegas, tapi penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Yang lebih penting bagaimana memastikan pembakaran hutan dan lahan tidak terus berulang dan siapa yang terlibat termasuk aktor besar di baliknya ini harus ditindak. Dan pemirsa, petugas gabungan masih terus berjibaku memadamkan api di kawasan hutan dan lahan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.